Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salam serta salawat terus kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan gagahnya telah merobek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Mustamin dari program studi Ekonomi Pembangunan kelas A dengan NIM 19961410023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi dari salah satu mata kuliah atau dari mata kuliah Ekonomika Internasional, yaitu teori komparatif atau comparative advantage yang dikemukakan oleh David Ricardo. Pada pembahasan comparative advantage, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai definisi. Jadi, comparative advantage ini merupakan suatu kritikan terhadap teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith. Menurut David Ricardo, bahwa apabila teori keunggulan absolut dari Adam Smith digunakan, negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah akan memonopoli perdagangan dunia. David Ricardo menganggap bahwasanya kedua negara akan memperoleh keuntungan dengan masing-masing melakukan spesialisasi dalam produksi dan mengekspor komoditi yang memiliki keunggulan komparatif. Jadi, keunggulan komparatif adalah keunggulan yang muncul karena menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Konsep ini penting dalam menjelaskan perdagangan internasional dan spesialisasi dalam produksi. Selanjutnya, setelah membahas definisi dari comparative advantage, kita melangkah kepada asumsi-asumsi dalam comparative advantage. Yang pertama adalah hanya ada dua negara dan komoditas yang dimiliki. Yang kedua adalah perdagangan bebas tanpa adanya tarif pajak atau yang semisalnya. Dan yang ketiga, mobilitas yang sempurna. Dan yang keempat, harga produksi yang tidak mengalami perubahan. Dan yang kelima, tidak ada biaya transportasi. Dan yang keenam atau terakhir, tidak terjadi perubahan teknologi. Baik, pembahasan berikutnya adalah jenis teori dalam comparative advantage. Yang pertama adalah labor theory of value, yang dimana nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga yang digunakan untuk menghasilkan barang tersebut. Dan ada juga yang disebut dengan opportunity cost, yaitu teori yang timbul akibat kelangkaan atau scarcity serta kebutuhan dan keinginan yang tak terbatas oleh manusia. Selanjutnya, penerapan dari teori comparative advantage. Perhatikan pada tabel di samping. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki keunggulan mutlak dari Malaysia, baik dalam memproduksi gula maupun kain. Jika mengacu pada pandangan Adam Smith, hanya Indonesia yang dapat mengekspor gula dan kain ke Malaysia. Akan tetapi, menurut David Ricardo, walaupun Indonesia mempunyai keunggulan mutlak pada kedua produk, perdagangan internasional yang menguntungkan kedua belah pihak masih bisa terjadi, yakni melalui spesialisasi apabila negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif dari segi biaya atau efisiensi dalam bidang tenaga kerja. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan pada tabel yang kedua. Pada tabel yang kedua dapat dilihat bahwa tenaga kerja Indonesia lebih efisien dibanding tenaga kerja Malaysia dalam produksi 1 kg gula yang dilakukan 3/6 hari kerja atau 1/4 hari daripada produksi 1 meter kain yang dilakukan 4/5 hari kerja. Hal tersebut akan mendorong Indonesia melakukan spesialisasi pada produksi gula dan mengekspornya ke Malaysia. Sebaliknya,
Tenaga kerja Malaysia ternyata lebih efisien dibanding tenaga kerja Indonesia dalam memproduksi 1 meter kain yang hanya dilakukan 5/4 hari kerja daripada produksi 1 kilogram gula yang dilakukan selama 2 hari. Hal tersebut akan mendorong Malaysia melakukan spesialisasi pada produksi kain dan mengekspornya ke Indonesia. Baik, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai comparative advantage dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.